Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para ustaz, santri semuanya yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman Islam, kesehatan, istiqomah dan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kajiannya berbeda dari biasanya karena agak remang-remang menika. Ini alhamdulillah tesih ketinggalan. Rentet-rentet mboten napa-napa. Mugi Bapak Ibu Masjid Az-Zikra Allah Subhanahu wa taala berikan semangat untuk senantiasa beramal soleh, dan juga para santri semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntunkan jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan Islam yang lurus. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan tentang iman kepada malaikat. Sekarang saya jelaskan iman kepada malaikat itu ada beberapa syarat. Dikatakan iman kepada malaikat harus meliputi beberapa syarat, 4. Kalau kepada Allah ada 4 juga yang harus diimani. Iman kepada malaikat ada 4 yang harus diimani. Salah satunya tidak ada, maka tidak dikatakan beriman kepada malaikat. Apa yang harus diimani? Iman kepada malaikat ada 4. Yang pertama, al-imanu bima alimna biwujudihim. Beriman dari apa yang kita ketahui tentang wujudnya malaikat. Ringkasnya, dikatakan beriman kepada malaikat ketika orang itu yang pertama beriman kepada wujudnya malaikat. Kalau saya tanya kepada jemaah sekalian, malaikat itu ada tidak, Bapak Ibu? Ada. Bagaimana panjenengan membuktikan malaikat itu ada? Kalau dari Quran banyak. Terus taruh dari dalil nakli, bagaimana kita membuktikan malaikat itu ada? Malaikat itu ada. Yang pertama, Al-Quran mengatakannya. Al-Quran mengatakan, Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai ayat akhir. Niku surat napa? Al-Baqarah ayat 285. Akhir-akhir Al-Baqarah menika. Allah mengatakan Rasul itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, dan setelahnya. Kemudian Allah juga berfirman, dan Al-Baqarah juga, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi
wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitabnya, dan setelahnya. Jadi kalau dari Quran itu banyak, dan kebenaran Quran itu mutlak jamaah. Sekarang kalau orang itu orang ateis atau komunis, dia ingin meminta penjelasan kepada kita bagaimana cara membuktikan wujudnya malaikat. Malaikat itu ada secara akal. Maka kita katakan dalil akal yang membuktikan malaikat itu ada, setiap saat malaikat itu dalam kehidupan kita membersamai Bapak Ibu. Adanya kematian membuktikan malaikat pencabut nyawa. Adanya wahyu yang sampai membuktikan ada malaikat yang mengantar wahyu. Ada orang yang mati, itu bukti bahwa wonten malaikat sing nyabut nyawa. Itu dalil akalnya. Adanya wahyu yang sampai kepada kita, banyak nabi, rasul, itu membuktikan ada malaikat yang nganter wahyu. Adanya rizki, panjenengan dikasih rizki, itu ada malaikat yang ngantar rizki. Adanya orang yang selamat dari mara bahaya tertentu, itu membuktikan secara pasti ada malaikat yang melindungi, namanya hafadhah. Malaikat setiap hari, setiap saat mengitari kita sebenarnya. Tetapi karena keterbatasan indera kita tidak tahu. Lemahnya indera, karena kita tidak bisa melihat, itu tidak memungkiri tidak adanya sesuatu. Jadi karena keterbatasan indera, kita nggak bisa lihat. Tapi sebenarnya sesuatu itu ada. Ada orang mati, ada rizki yang dibagi, ada orang yang selamat dari kejadian tertentu, malaikat hafadhah yang menyelamatkan. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu beriman kepada malaikat, yang pertama harus beriman kepada wujudnya menika malaikat, bahwa malaikat itu ada. Kalau tingkatan awal ini tidak diwujudkan, tidak dikatakan orang itu beriman kepada malaikat. Yang kedua, beriman kepada malaikat, apa yang harus diimani? Al-imanu bima alimna min asma'ihim, beriman kepada nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat, bahwa malaikat itu ada nama-namanya, dan kita namahi sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ini yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada nama malaikat Jibril, tidak dikatakan beriman kepada malaikat. Karena Allah kasih tahu, wonten malaikat jenenge Jibril. Kalau ada yang mengatakan tidak ada malaikat jenenge Mikail, berarti dia tidak beriman kepada malaikat. Karena Allah mengatakan wonten malaikat jenenge Mikail. Dalam surat Al-Baqarah ayatnya 98 kalau tidak salah, saya belum melihatnya. Coba saya lihat jemaah sebentar. Ya. Ayat 97. Ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril. Man kana 98. 97 98. Betul 98. Man kana aduwwan lillahi. Barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, Jibril dan Mikail. Berarti Jibril, Mikail wonten boten? Wonten. Ada malaikat yang Allah sebutkan namanya di Quran. Siapa lagi yang disebutkan namanya harus kita imani? Malik. Malik. Malik ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk.
mereka penghuni neraka berkata, memanggil, wahai Malik, habisi saja, suruh Tuhanmu menghabisi kami, membunuh kami. Karena dia sudah tidak tahan dari siksa neraka niku, kepengen mati wae. Malik mengatakan dengan suaranya sing serem, qala innakum makithun, tapi enggak ngono suaranya coba. Luwih serem meneh suaranya malaikat Malik, qala innakum makithun. Kamu akan tetap ning neraka. Ora mati, ora urip, terus abadi kekal selama lamanya. Menika wonten malaikat jenenge Malik. Ada lagi nama malaikat, ada yang Nabi kabarkan wonten hadis, yaitu Israfil. Israfil itu yang meniup sangkakala. Ini hadisnya sahih. Israfil. Nah, dari dulu Israfil niku sampun ngemut napa niku? Sampun ngemut trompet niku pun. Dari Nabi diutus niku sampun dimut. Waktu disebul mawon. Kok orang pegel, Ustaz? Boten, malaikat itu gak duwe pegel. Orang duwe apa gringgingen ora ono sama malaikat kok gringgingen. Malaikat kok kena encok ini apa malaikat? Orang keren belas. Malaikat Israfil sampun ngemut. Maka ndonga mawon Bapak Ibu jamaah, muga-muga Israfil boten watuk. Nek watuk entek kota gede niki. Malaikat boten watuk, boten pilek, boten apa. Malaikat Israfil niup sangkakala. Wonten hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa iftitahnya beliau mengatakan, Allahumma, doa iftitah Nabi ketika sholat malam, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, dan seterusnya. Ini doa iftitah Nabi bentuk yang lain ketika sholat malam. Disebutkan malaikat Israfil wonten jenenge Israfil. Kalau ada orang mengatakan nggak ada Israfil namanya, tidak mewujudkan keimanan beriman kepada malaikat, dia belum orang Islam yang sepenuhnya. Kemudian ada lagi nama malaikat wonten malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir. Mungkar Nakir tugasnya menanyai di alam kubur. Nabi bersabda, idza hubbira ahadukum awil insan, ketika dikuburkan salah seorang di antara kalian atau manusia, atau malakani, datang kepadanya dua malaikat, azraqani aswadani, satunya warnanya biru, satunya hitam. Niku sampun kula bocorke niki jemaah. Jadi malaikat satunya biru, warnanya satunya hitam. Yuqalu li ahadihimal munkar, yang biru namanya Mungkar, yang hitam namanya Nakir. Coba wonten tiyang dicet ireng sisine biru, serem boten? Serem. Malaikat itu gede ireng terus biru, wedi sing kuburan menika. Nek mboten dikuatkan Allah, mboten sakit jawab. Nah, yang nanya ke kuburan sing biru namanya Mungkar, sing ireng jenenge Nakir. Nabi sudah ngasih bocoran kepada kita. Ada lagi nama malaikat Raqib Atid. Raqib Atid wonten ing surat Qaf. Surat Qaf ayatnya 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan terucap kecuali ada raqib dan atid. Raqib artinya yang mengawasi, atid artinya yang mencatat. Kemudian ada lagi wonten malakul maut, malaikat kematian. Hanya saja Bapak Ibu, ada nama malaikat yang tersebar di masyarakat yang penamaannya kurang benar. Saya katakan tidak tepat. Seperti Raqib Atid. Raqib Atid itu kemarin saya jelaskan sedikit, boten nama tapi sifat. Raqib Atid itu tidak nama tapi sifat. Raqib artinya yang mengawasi, Atid artinya yang mencatat.
Nah, nek mungkar nakir itu nama. Mungkar di sini nakir. Rokib atid itu sifat. Ada lagi nama yang tidak tepat, wonten Israel. Israel itu dari kisah Israiliyat, kisah Bani Israel yang tidak bisa dijadikan dasar hukum, betul saged. Karena bisa benar, bisa salah menika. Ada lagi Ridwan. Ridwan dari kisah Israiliyat yang Joko surga menika. Ada nama malaikat, nama individu, ada yang nama kelompok. Yang nama kelompok seperti malakul maut, malaikat kematian. Itu banyak. Malaikat kematian itu banyak, tidak hanya satu. Jenenge mboten Israel, karena dari kisah Israel. Iya, terus ada lagi nama kelompok, ada namanya mungkar nakir, itu banyak jamaah. Mungkar nakir niku banyak, tidak hanya nama person, banyak mungkar nakir yang lain. Kemudian ada lagi wonten, siapa lagi? Hafadhah, malaikat penjaga. Penjaga niku banyak, depan dan belakang. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada yang menjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Setiap manusia ada. Ini hafazah yang menjaga. Itu nama kelompok dan itu sifat hafazah menika. Ada lagi, ada rokib atid tadi, jemaah, itu sifat dan itu kelompok. Rokib atid itu ada banyak. Yang nama person itu Jibril, nggak ada Jibril yang lain. Jibril. Terus Mikail, tidak ada Mikail yang lain. Israfil, tidak ada Israfil yang lain. Itu nama person. Jelas nggih? Halo? Halo? Belum sarapan gini kemarin. Ini soto, ngenteni soto di CA. Soto napa-napa, Bu? Soto, kalau mah Bu soto. Nomor 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nomor 3, dikatakan orang itu beriman kepada malaikat. Kalau beriman kepada apa? Beriman kepada al-imanu bima alimna min awsafihim. Beriman yang kita ketahui dalam Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat itu punya sifat yang harus kita imani kalau dijelaskan di Quran dan hadis menika. Contoh di antara sifat malaikat yang harus kita imani yang Allah sebutkan, malaikat itu punya sifat tidak pernah capek. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak pernah capek, terus gak berhenti. Berarti malaikat itu turun apa mboten jamaah? Boten. Malaikat turu, malaikat apa? Nah, itu polisi, tapi polisi India, bukan polisi Indonesia. Ya polisi Indonesia. Nah, kemudian yang kedua di antara sifat malaikat, malaikat itu punya sifat yaitu indah. Indah. Malaikat itu indah. Allah sebutkan wonten surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf menampakkan diri di hadapan para wanita-wanita temannya Zulaikha. Zulaikha juga penamaannya niki jamaah tidak didasarkan dari hadis yang sahih atau hasan menika. Wonten tafsir Jalalain sebutkan Zulaikha namanya menika. Dia punya teman, karena Zulaikha tidak terima. Oh itu loh, istrinya Al-Aziz malah menggoda putra angkatnya. Maka Yusuf ini didatangkan, Yusuf. Kemudian wanita-wanita dikasih buah-buahan dan juga dikasih pisau. Yusuf menampakkan diri, kemudian wanita itu terpukau.
terpukul bengong niku mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nek bapak-bapak yang mriki untuk irungi sidik lah Pak. Untuk irungi sidik ratok bangi sidik berarti kecipratan irungi Nabi Yusuf. Nah, Masya Allah. Kemudian ada yang untuk rambutnya macam-macam. Nabi Yusuf itu ganteng. Sebagaimana malaikat itu indah. Malaikat diantara sifatnya yang ketiga punya sayap. Malaikat itu bersayap. Bersayap. Apa dalilnya? Wonten surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan malaikat itu utusan, uli ajnihah, memiliki sayap, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4, 2 di kanan, 2 di kiri, 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan Jibril itu punya 600 sayap. Jibril. Ya, setiap sayapnya itu ada permata yang indah sekali. Bapak Ibu bisa lihat sayap pesawat terbang. Pesawat terbang niku nek sayapnya cilik, kira-kira seimbang boten. Boten ya ceblok niku, Pak. Pesawat terbang itu kalau ingin seimbang, sayapnya harus sama dengan bodinya niku loh. Sayapnya itu dawa, dawa. Nek mboten dawa seperti bodinya kurang lebih, maka pesawat itu tidak akan stabil terbangnya. Sami kali malaikat, sayapnya malaikat sami dengan ukurannya, kurang lebih jemaah. Berarti Nabi itu pernah lihat Jibril 2 kali bentuk aslinya. Ketika turun wahyu yang pertama, beliau menggigil di langit, dilihat penuh ufuk timur dan barat tertutup sayap Jibril. Kemudian melihat lagi wonten sidratul muntaha. Sidroh artinya daun pohon sidr, pohon sidr. Pohon sidr itu bidara, pohon bidara. Muntaha artinya puncak alam semesta. Puncak alam semesta itu namanya sidratul muntaha. Setelahnya tidak ada lagi. Setelah di atasnya sidratul muntaha tidak ada lagi. Indaha jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha itu ada surga, tempat kita kembali nanti. Dan malaikat Jibril sayap ini memenuhi ufuk timur dan barat. Jadi gede, gak hanya gede tapi gede. Niku tiang Jawa Timur ya pengen diperbelah mboten jamaah. Gak hanya gede tapi gede. Gak hanya enak tapi enak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat malaikat itu punya sifat kuat. Tidak ada malaikat lemah, itu tidak ada. Malaikat itu kuat. Contohnya Nabi itu pernah ketika beliau wonten Taif, dalam sirah nabawiyah, beliau dilempari penduduk Taif sampai berdarah mata kaki beliau. Kemudian datang kepada beliau malaikat penunggu gunung. Malaikat penunggu gunung. Muhammad, kalau engkau ingin, aku akan timpakan, angkat gunung itu, timpakan kepada penduduk Taif. Nabi tidak mau. Tapi beliau nggak mau. Beliau ingin kalau mereka tidak beriman sekarang, setelahnya akan lahir generasi-generasi yang beriman, insya Allah. Nah, malaikat itu punya sifat kuat. Kuat, dan malaikat sing kuat gede niku jamaah yang memikul arsy-Nya Allah, wonten Quran dijelaskan jamaah, ada malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, jumlahnya 8. Malaikat yang memikul arsy-Nya Allah jumlahnya 8. Coba santri, ini surat apa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Surat apa? Al-Quran.
Surat Al-Haqqah, ini juga surat Al-Haqqah. Wa yahmilu arsya rabbika, juz Al-Haqqah juz berapa? 29. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah, dan memikul arsy-Nya Tuhanmu pada hari itu 8 malaikat pada hari kiamat. Besarnya malaikat memikul arsy, Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, inna syuhmata udhunihi ila atiqihi, jarak daun telinganya sampai pundak masiratu sab'i mi'ati am, sejauh 700 tahun perjalanan. Ini hadisnya hasan, benar, hadisnya bisa dipercaya jemaah, bisa diterima, hasan. Daun telinga sampai pundaknya ini jaraknya 700 tahun perjalanan. Umurnya panjenengan entek, urung sampai teng pundak nih, umurnya pun telas nih jemaah. Belum kepalanya sampai pundak, belum kepala sampai pinggangnya sampai lutut, masya Allah. Karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar, arsy. Nabi mengatakan, tidaklah langit yang 7, langit itu lapis 7, langit lapis 7, bumi lapis 7 dibandingkan dengan kursinya Allah. Ini juga hadisnya hasan. Dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti cincin mulqatun ila ardin fala, dilempar teng tanah lapang. Panjenengan punya cincin dilempar wonten stadion Maguwo Harjo, kira-kira kelihatan wonten? Wonten. Itu dengan kursinya Allah. Langit 7, bumi 7. Bukankah Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu surat apa? Al-Baqarah. Disebut ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Karena ayat itu menceritakan kursinya Allah, menjelaskan kursinya Allah. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi, tidak ada apa-apanya. Cincin dilempar wonten tanah lapang. Sekarang kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, niku nggih sami bandingannya. Seperti panjenengan gadah cincin dilempar teng stadion Maguwo Harjo, tanah lama, ora kelihatan. Terus menungso ding disombongke niku napa? Ndak ada. Yang disombongkan manusia itu buatan wonten jemaah, nggak ada apa-apanya. Di antara sifat malaikat yang lain, malaikat itu punya sifat keras, kasar. Selain indah, wonten malaikat itu yang punya sifat keras dan kasar. Ini malaikat azab, malaikat zabaniyah, dan Malik, ketuanya Malik. Menikah itu keras, kasar, nggak punya belas kasihan, nggak punya. Kalau Zabaniyah ini diminta azab Bapak Ibu, terus nutui, nggak pernah capek, tutuk terus, tutuk terus, tutuk terus, tutuk. Nek menungso kesel boten, kesel ini dhisik. Nek malaikat boten. Kecuali Allah perintahkan berhenti, dia akan berhenti. Itu malaikat juga punya sifat keras dan kasar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya itu malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amaruhum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Niku yang ketiga, kalau kita beriman kepada malaikat harus beriman kepada napa? Sifat malaikat. Yang keempat, yang terakhir jamaah, kalau kita beriman kepada malaikat, kita harus beriman kepada apa? Al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita harus beriman kepada tugas-tugas malaikat. Yang keempat, beriman kepada tugas-tugas malaikat. Ada malaikat yang Allah tugaskan berbagai macam tugas. Wonten sing ditugaske oleh Allah ngawasi dan nyatet amal perbuatan, dan iki lebih detail dari catatan KPK. Auditnya lebih detail daripada auditnya KPK. Kalau KPK itu ono kelewate semua. Niku mesti karena sifatnya menungso, kadang lali dan
lupa. Tapi nek rokib atid niki sing ngaudit lengkap. Sehingga di Quran itu dijelaskan wonten surat Al-Kahfi, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musyfiqin, dan diletakkan catatan kitab. Orang-orang yang berdosa itu dan orang-orang yang celaka itu mengatakan, mali hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan catatan sedikit pun, baik yang besar maupun yang kecil, wonten di dalamnya. Niki malaikat rokib dan atid tugasnya ngawasi dan nyatet, nggak pernah dia terlewat nyatetnya, nggak pernah, karena dia tugasnya niku buatan capek-capek sama. Wonten malaikat yang Allah tugasi mengantarkan wahyu kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala Jibril. Ada yang Allah tugasi bagi rizki, maka ada rizkinya yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang diperintahkan kepada malaikat maksudnya. Kemudian yang keempat, wonten malaikat yang Allah tugasi niku jogo menungso, jogo terus, namanya hafadhuh tadi, dia menjaga dari jin korin. Ada setiap orang itu jin korin yang mencelakai, menggoda menungso supaya tidak celaka, maka Allah tugaskan malaikat hafadhah depan dan belakang untuk mengawasi jogo dari jin korin meniko. Tapi nek pas maksiat malaikat gak ikut dalam hal ini. Kemudian yang kelima, wonten malaikat yang Allah tugasi jogo gunung terus, jogo gunung, gak pernah capek. Ada yang Allah tugasi meniko zikir tasbih, zikir terus, gak pernah capek. Tenangit niku Bapak Ibu, wonten malaikat sing tugasi berdiri memuji Allah, zikir. Ada yang ruku terus, sujud terus, zikir terus. Nabi bersabda, at-totis sama, langit itu merintih, wa huqqalaha anta itto, sudah sepatutnya langit itu meringkih. Ma min maudhi'in arba', tidaklah tempat sebesar 4 jari niki, 4 jari niki, 4 jari, melainkan ada malaikat, kata Nabi, yang berdiri, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah, zikir terus. Berarti teng langit niku penuh jamaah, cuma kita tidak mengetahui. Makanya benar kalau beliau mengatakan, Rasulullah, malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar aksar min adadil haso, lebih banyak dari jumlah kerikil. Jumlah malaikat itu oke ning langit, dari sebesar 4 ini penuh wonten malaikat. Ada malaikat yang Allah tugasi untuk jogo lautan macam-macam. Ada malaikat yang Allah tugasi menghadiri majelis ilmu, golek majelis ilmu dia hadir. Ada malaikat yang Allah tugasi nyatet pas Jumatan. Oke, sing berangkat di waktu pertama seperti korban unta, sing berangkat di waktu yang kedua seperti korban sapi, sing berangkat di waktu yang ketiga seperti korban kambing, yang berangkat waktu yang ketiga seperti korban ayam, yang berangkat waktu yang kelima seperti korban telur ayam. Nah, setelah telur ayam mboten enten, telur cicak mboten enten, telur cicak dan sebagainya mboten enten. Paling sithik niku telur ayam. Dan rata-rata Bapak Ibu, rata-rata tiang kurban setiap Jumat itu namung entuk telur ayam. Nah, jadi mboten sing soft awal, mboten. Siapa yang datang di waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mboten yang soft pertama, kedua, ketiga, mboten. Yang hadisnya berbicara ngoten. Nah, malaikat itu tugasnya nyatet. Bapak Samidi, alhamdulillah, entuk kurban perasaan. Itu kurban gimana?
Itu berarti lah, Ibu, ini malaikat dan lain sebagainya. Apa faedahnya kita beriman kepada malaikat jemaah? Apa faedahnya? Faedahnya adalah kalau seseorang itu beriman kepada malaikat, berarti dia mengetahui bahwa malaikat-malaikat ini secara khusus Allah tugasi untuk mengitari dan menjadi apa istilahnya pelayan kalau manusia. Berarti manusia itu mulia. Manusia itu mulia karena panjenengan itu diawasi malaikat, panjenengan dicatat, panjenengan dibersamai, membersamai terus. Malaikat ini menunjukkan manusia itu mulia. Secara khusus Allah tugasi malaikat-malaikat membersamai panjenengan. Dan dengan beriman kepada malaikat, kita menjadi tahu bahwa betapa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kalau panjenengan heran tentang malaikat, tentunya keheranan itu kembali kepada yang menciptakan malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini hanya ditugasi, dia tidak memiliki wewenang untuk inisiatif sendiri, tidak boleh. Misalkan malaikat yang jaga gunung, tiba-tiba dia ngamuk pengen meleduske gunung, pas gak mood ngoten jamaah, seperti menungso kadang mood kadang boten, pas gak mood meleduske diangkat gunung, tidak boleh. Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu hanya pelaksana mawon. Tidak boleh orang itu minta kepada malaikat penjaga gunung, nggak boleh, karena itu termasuk kesyirikan. Minta kepada malaikat yang ngawasi, nggak boleh semuanya. Nah, semoga kita semakin kuat imannya, beriman kepada malaikat niki, agar semakin baik amal kita. Bahwasanya malaikat wonten yang ditugaskan oleh Allah bermacam-macam tugas, di antaranya membersamai manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bentar, Bapak Ibu. Ada yang mengawasi manusia. Apa yang pengawas tadi kok kalah sama yang berdosa? Oh ya, ya. Jadi gini, pengawas malaikat ini gimana? Membiarkan orang itu berbuat jahat. Jadi Allah itu adil Bapak Ibu dalam menciptakan kita. Allah itu ngasih kehendak, free choice. Jenengan itu boleh milih, silahkan. Oleh boten dipaksa, boten dipaksa. Menungso nek dipaksa kabeh apik. Paksa ini kabeh ora ono sing elek menika, karena dipaksa malaikat dalam hal ini. Terus malaikat yang ngawasi jenggorin nggak boleh. Nah, manusia punya kehendak, yang ini yang dihargai oleh Allah, dan Allah merintahkan malaikat kalau manusia itu pas maksiat, yaitu memang pilihannya. Allah hanya menunjukkan jalannya dan mengetahui pilihan manusia. Dalilin apa? Wonten surat Al-Insan. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami Allah yang menunjukkan jalan. Imma syakira wa imma kafura. Dia boleh milih menjadi orang yang bersyukur dan boleh milih jadi orang yang kufur. Boleh menungso oleh milih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Siapa yang ingin kufur silakan dia kufur. Dalam hal ini manusia diberikan kehendak milih. Takdir itu ada dua, wonten takdir yang sifatnya mutlak, wonten takdir yang sifatnya ikhtiar. Takdir yang mutlak manusia tidak bisa milih dan Allah tidak menyalahkan.
lahir di mana, bapak ibunya siapa, musibah, kematian, itu takdir mutlak. Manusia nggak bisa milih. Sakit itu mutlak, nggak bisa milih. Ada takdir ikhtiar, ini yang Allah salahkan. Ini ada ujian takdir ikhtiar niki, baik atau buruk, pinter atau bodoh, ini takdir ikhtiar. Nek pengen bodoh, ora usah belajar, ora usah baca kitab buku, nggak usah, pokoknya dolan wae, pit-pitan, terus maksudnya. Ini pit-pitan rapopo, tapi maksudnya boten pernah belajar maksud kula ngoten. Santri itu ada takdir ikhtiar, wonten takdir mutlak menika Pak. Yuk, jadi Allah memberikan kebebasan dalam hal ini bukan berarti manusia nggak mampu, malaikat nggak mampu, malaikat mampu untuk menahannya dari jin korin mempengaruhinya. Tapi kadang menungso dikalahkan oleh nafsunya hingga malaikat itu membiarkan. Disinilah letak ujiannya, ujian menika kepada manusia. Ya, sudah lagi Bapak Ibu, sampun, alhamdulillah. Kita tutup dengan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan kajian pada pagi ini, kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang mendengarkan dengan bersama, bisa menambah kemampuan cara sehingga juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan. Bapak Ibu dan para jamaah, infak pada pagi ini terkumpul 336.000 ya dari Allah yang kasih dan menilai ini takut dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak di negara untuk menikmati sarapan yang semuanya pada menjadi rasul.